Selamat sore, perkenalkan saya Nurul Aini dengan nomor NIM 43111100119. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang membahas optimalisasi bahasa Indonesia sebagai upaya membangun literasi bangsa. Di sini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama adalah penyebab rendahnya literasi bangsa, yang kedua peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan literasi bangsa, dan yang terakhir upaya dalam peningkatan literasi bangsa. Sebelum memasuki tentang materi 3 materi tersebut, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Di sini adalah Indonesia merupakan negara bagian dari program literasi, yaitu Program for International Student Assessment atau yang dikenal dengan PISA, dan telah dilakukan oleh beberapa negara lainnya sebagai bentuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, yakni Organization for Economic Cooperation dan Development. Sejak adanya pelaksanaan PISA, maka data kemampuan membaca di Indonesia juga dapat diketahui dan diakses untuk meningkatkan assessment, khususnya di bidang pendidikan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kemampuan literasi Indonesia berada di tingkat yakni urutan kedua dari 61 negara. Urgensi tersebut sangat memprihatinkan, di mana keinginan untuk kemampuan literasi dianggap rendah. Pengertian literasi itu sendiri dijabarkan secara luas dan kompleks, sehingga tidak mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi kini sudah direkrut menjadi kemampuan proses membaca dan menulis di dalam sebuah karya sastra, sehingga membaca tidak lagi bermakna jangkau, tetapi sudah meliputi kemampuan untuk memahami suatu bacaan tersebut di dalam suatu teks, sehingga dapat mengembangkan pemahaman sekaligus daya kritis individu tersebut. Materi yang pertama ini adalah penyebab rendahnya literasi bangsa di Indonesia. Seperti yang ada di slide saya, literasi merupakan sebuah kemampuan membaca dan menulis agar seseorang dapat melek aksara dan dapat memahami suatu hal informasi dari suatu bacaan dan melaksanakan pemahamannya di kehidupan. Penguasaan literasi dalam berbagai bentuk ilmu sangat perlu digunakan untuk menafsirkan sebuah pengetahuan ke dalam informasi tertentu. Di dalam budaya literasi, memang cukup sulit ditanamkan bagi kalangan tersebut seperti pelajar di generasi muda saat ini, yang dimana kebiasaan literasi dilakukan secara kontinu tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi yang ada di slide yang ini. Membangun kesadaran literasi bukan merupakan suatu karya ilmiah, tetapi berdasarkan kebiasaan dari proses belajar yang secara terus-menerus. Perkembangan kebiasaan ini setidaknya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memang didominasi menjadi penyebab mengapa daya literasi seorang terutama di Indonesia menjadi tergolong sangat rendah. Selain dari faktor internal tersebut, ada pula faktor eksternal lainnya yang mendukung pembiasaan literasi sulit diterapkan di Indonesia, yaitu faktor eksternal lingkungan. Maksudnya di sini adalah gaya hidup seseorang memang tidak jarang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan sekitar, termasuk kebiasaan literasi di mana seseorang akan terbawa ketika lingkungannya jarang membiasakan diri terhadap suatu bacaan. Padahal kemampuan literasi ini juga diperlukan di kehidupan sekitar, seperti contoh membaca suatu opini publik yang berada di sosial media. Di slide selanjutnya, peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan literasi bangsa. Pada dasarnya literasi berlandasan pada suatu literasi bahasa. Di setiap bacaannya dan tulisannya ada merupakan bagian dari teks bahasa. Secara sederhana, literasi bahasa dapat diartikan kemampuan berbahasa, baik memahami, menggunakan, dan menganalisis untuk mengkonstruksi teks bahasa ke dalam informasi tertentu. Indonesia memiliki persatuan yakni bahasa Indonesia seperti bahasa nilai yang kemudian tertanam dalam kemampuan literasi bahasa. Secara garis besar ada 3 yang meliputi beberapa aspek-aspek tersebut. Yang pertama, kemampuan baca tulis atau melek wacana. Yang kedua, kemampuan mengintegrasi proses menyimak, membaca, menulis, berbicara, dan berpikir. Yang ketiga, kemampuan merumuskan dan menyatakan sebuah gagasan baru dari bacaan tersebut. Di slide selanjutnya adalah upaya dalam meningkatkan literasi bangsa. Sesuai dari contoh pemaparan materi saya, literasi bangsa Indonesia yang masih tergolong sangat rendah membutuhkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan. Sebagai contoh dari bidang pendidikan, selain dari segi pendidikan, peningkatan literasi juga difokuskan sebagai perkembangan teknologi yang ada melalui evolusi literasi digital. Keberadaan teks bacaan tersebut secara cetak mungkin dianggap sudah tidak praktis oleh generasi saat ini, sehingga pemerintah juga dapat menutup mata dan
keberadaan teknologi dan berusaha beradaptasi di dalamnya. Saya akan sedikit menjelaskan maksud dari slide ini. Syarat pencapaian kompetensi untuk bidang literasi tersebut. Literasi bahasa Indonesia kini tidak hanya kemampuan memahami bacaan, tetapi sudah berkembang ke arah pembentukan daya pikir kritis siswa. Kurikulum di Indonesia juga diadopsi dari kurikulum negara lain sebagai bentuk peningkatan literasi siswa seperti model literasi English as a Second Language and the Information Literacy. Kita sudah sampai di bab penutup, tapi ini bukan penutup dari pemaparan materi saya. Masih ada saran yang harus saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi per materi yang saya sampaikan adalah literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis agar seseorang dapat melek aksara dan dapat memahami suatu hal informasi tertentu dari bacaan dan melaksanakan pemahamannya di kehidupan. Kemampuan literasi bangsa Indonesia masih tergolong sangat rendah di negara anggota program PISA lainnya, yang disebabkan minat membaca dan lingkungan yang belum cukup mendukung untuk mewujudkan masyarakat literasi. Peranan bahasa Indonesia dalam proses literasi sebagai alat komunikasi utama untuk memahami informasi dari suatu bacaan tersebut. Namun, akan tetapi pengaruh bahasa Indonesia mulai bergeser seiring oleh masuknya bahasa asing yang menyebabkan generasi muda kesulitan mengenal kaidah kebahasaan yang semestinya. Berbagai upaya yang dilakukan baik melalui kebijakan pemerintah yang difokuskan untuk pendidikan dan evolusi literasi digital hingga dukungan dari masyarakat untuk menciptakan ruang ramah membaca di dalamnya. Di slide ini, slide terakhir dari saran pemaparan materi saya adalah pemaparan ini menjelaskan dari mulai penyebab hingga upaya meningkatkan literasi bahasa, akan tetapi secara umum sehingga diharapkan penjelasan berikutnya disertai dengan studi kasus tertentu untuk menghasilkan data primer sebagai penjelasan lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.